Halo Sobat Sehat, pada konten kali ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya dan pengalaman istri saya ketika bersalin di salah satu rumah sakit yang ada di Pare, Kediri. Sebelumnya disclaimer dulu, ini tidak ada niat apapun, jadi hanya pure untuk sharing kepada teman-teman sejawat sekalian atau sobat sehat sekalian tentang pengalaman saya ketika menemani istri saya persalinan di rumah sakit. Namanya adalah Rumah Sakit Amelia Pare. Jadi ketika malam hari sekitar pukul 7 atau 8 malam, kami berdua sampai di IGD Rumah Sakit Amelia, dan kemudian di sana ditangani oleh petugas di triase IGD. Kemudian tak berselang berapa lama, istri saya dipindahkan ke ruang bersalin atau ruang obgyn karena ketika dicek di triase sudah pembukaan 4 ke pembukaan 5. Di ruang obgyn tadi istri saya dilakukan pemeriksaan lagi, jadi dilakukan seperti pengecekan posisi bayi dan lain-lain, itu dicek lagi di ruang obgyn. Ketika di dalam yang mendampingi adalah mertua saya, jadi saya menunggu di depan. Kemudian jam 11 malam pembukaan bertambah, jadi pembukaan 7, dan ketika mendekati jam 1 malam, kira-kira pukul setengah 1, pembukaan sudah hampir lengkap. Kemudian saya menggantikan mertua saya untuk masuk ke ruang bersalin, mendampingi istri saya bersalin, karena sudah ada dokter yang menangani dan dibantu oleh sejawat bidan yang menangani persalinan dari istri saya. Persalinan berjalan alhamdulillah dengan normal. Alhamdulillah untuk persalinan berjalan normal, teman-teman, sahabat-sahabat. Jadi berat bayi 3,5 kilo. Kemudian dilakukan penanganan terhadap bayi dan saya mempersiapkan diri ambil wudhu untuk melakukan azan. Setelah bayi lahir dan saya sedang mengazani bayi saya, istri saya mendapatkan penanganan karena ukuran bayinya terlalu besar, jadi ada epis ya sahabat, ada robekan, dilakukan heading oleh teman-teman sejawat bidan dan didampingi oleh dokter di sana. Setelah semuanya selesai, maka keesokan paginya kita dipindahkan ke ruang perawatan. Jadi di sana itu ruang perawatan antara ibu dan bayi menjadi satu, teman-teman sekalian. Jadi menjadi satu ruangan, ada istilahnya ada ruangan kamar-kamar. Yang membedakan adalah kamar ibu dan bayi antara pasien obgyn dan neonatus itu ibu dan bayinya dijadikan satu dan kantornya berbeda. Kantor neonatus ada di sebelah barat dan kantor untuk obgyn berada di sebelah timur, namun ibu dan bayi tetap dalam satu kamar. Setelah itu ada jam antrian atau ada antrian untuk memandikan bayi, itu pagi dan sore hari. Sehari bayinya dimandikan 2 kali, dan teman-teman perawat yang menangani itu sabar-sabar ya teman-teman sekalian. Kemudian bidan, tadi saya lupa, waktu di VK pun bidan-bidannya ramah. Jadi mitos yang katanya bidan itu galak, di sana tidak ada ya teman-teman. Di sana semua dari sampai ruang perawatan ramah-ramah. Kemudian yang menjadi apresiasi saya adalah ketika hari Minggu pun dokternya tetap visite teman-teman. Dokter anak, dokter obgyn, waktu saya opnam di sana menunggu istri saya itu hari Minggu tanggal merah tetap visite. Setelah perawatan 2 hari, akhirnya istri saya dan anak saya dipersilahkan untuk pulang, diizinkan untuk pulang. Ketika pulang, pastinya kita akan mendapatkan yang namanya seperti surat kontrol ataupun resep yang digunakan untuk diminum di rumah ya teman-teman sekalian. Itu tiap harinya yang mengirimkan atau memberikan obat oral itu adalah dari farmasi. Dari farmasi dia muter ke ruangan-ruangan untuk memberikan obat oral. Jadi pagi farmasi puter untuk kasihkan obat pagi, sore juga gitu. Ketika pulang pun juga gitu. Jadi ada salah satu petugas yang datang ke ruang perawatan untuk memberikan informasi tentang bagaimana pembayaran, apakah memakai BPJS atau tidak. Perlu diketahui teman-teman, saya waktu opnam istri saya di sana itu memakai BPJS, namun pelayanannya cukup bagus. Di sana ketika pulang dijelaskan oleh petugasnya, kemudian kami menunggu obat dari farmasi. Ketika obat pulang sudah mau dibagikan, itu untuk 1 hari ketika pulang disendirikan ya teman-teman obat pulangnya, dan ketika di rumah ada packing sendiri untuk obatnya. Kemudian dari pihak farmasi juga yang menjelaskan. Kemudian
sebelum ke kasir itu ada petugas yang dari bagian BPJS ya teman-teman sekalian. Dari bagian BPJS mendatangi pasien-pasien yang mau pulang dan mendaftarkan jika pasien tersebut belum mempunyai akun JKN Mobile. Jadi dia tugasnya mendaftarkan dan sekalian mendaftarkan untuk kontrol pada minggu berikutnya pada menggunakan JKN Mobile. Jadi pasien sudah istilahnya diedukasi dan untuk pertama kali kontrol sudah dibantu oleh petugas yang dari BPJS ini. Kemudian setelah obat farmasi sudah dibagikan dan petugas BPJS tersebut sudah melakukan istilahnya memberikan informasi terkait JKN Mobile ataupun kontrol, kita diarahkan ke kasir. Nah, di kasir itu ada petugas yang dia sudah mengkalkulasi berapa habis biaya dari istri saya, jadi ibu, dan ada total juga biaya yang untuk penanganan bayi. Jadi di sana saya dimintai tanda tangan aja, jadi cuma tanda tangan, tapi saya bisa tahu habisnya istri saya berapa dan habisnya bayi saya berapa. Nah, yang mau saya sampaikan adalah saya mau terima kasih untuk seluruh teman-teman sejawat, baik perawat dan bidan maupun dari dokter yang menangani, terutama Dokter Yuda dan Dokter Amelia yang sudah menangani istri saya. Terima kasih, saya tidak bisa memberikan apapun. Jadi semoga pelayanan yang ramah dan pelayanan yang maksimal ini bisa dirasakan oleh yang lain. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh keluarga besar Rumah Sakit Umum Amelia Pare telah menangani istri saya dengan baik dan telah merawat anak saya dengan baik. Oke, untuk teman-teman sekalian, sekian dari konten hari ini. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.